Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi ya. Mas Danis datang menghampiriku dengan wajah merah padam menahan amarah. Penampilan lelaki itu jauh dari kata rapi. "Ada apa denganmu, Mas? Dan apa yang membuatmu marah seperti itu?" tanyaku seraya melangkah mundur. Mas Danis menekan kedua sudut bibirku dengan kasar. Dari sorot matanya jelas terlihat kalau lelaki itu tengah marah. Entah apa yang telah membuatnya kalap seperti ini. Aku seperti tidak mengenali sosok suamiku sendiri. Sekarang katakan, apa maksud dari ucapan Marcel? Perkataan yang mana, Mas? Jangan berpura-pura tidak tahu. Apakah benar kalau kau itu calon istrinya Marcel? Memangnya kenapa, Mas? Bukankah itu keinginan hatimu agar bisa terbebas dari pernikahan tanpa cinta ini? Ingat, Naura, aku memang tidak menginginkan pernikahan ini. Tetapi aku tidak akan membiarkan kau menikah dengan lelaki manapun. Karena kalau itu sampai terjadi, maka sama saja aku membuat Hana bersedih. Kau boleh memiliki kekasih, tetapi tidak untuk dijadikan suami. Setelah mengatakan itu, Mas Danis langsung keluar dari kamar. Tubuh ini langsung merosot ke lantai. Tanpa terasa butiran bening mengalir deras dari kedua sudut mataku. Lelaki itu terlalu keras kepala. Sadar tidak sadar ia telah menggoreskan luka yang cukup dalam di hatiku. Apakah aku tak pantas dicintai lelaki seperti Mas Danis? Awalnya aku tidak pernah tahu jika cinta itu akan sesakit ini. Kukira cinta itu sederhana, hanya mencintai dan dicintai lalu menikah dan hidup bahagia. Namun penilaianku ternyata salah. Cinta di dunia nyata tak semulus cinta dalam FTP. Kuembuskan napas perlahan. Menjalani kehidupan berumah tangga tanpa cinta itu ternyata tidak mudah. Apalagi hidup satu atap bersama suami seperti Mas Danis. Harus benar-benar sabar dalam menghadapi sikap dan sifatnya yang terkadang menguras emosi. Ku tatap kembali lengkung langit di atas sana. Keindahannya membuatku menyadari satu hal. Langit malam tidak akan terlihat cantik bila tanpa dihiasi bintang dan rembulan. Begitupun dengan cinta. Ia tidak akan terasa bermakna jika tak ada masalah di dalamnya. Aku segera keluar kamar dan langsung menghampiri Mas Danis di kamarnya. Lelaki itu tengah duduk di tepi ranjang seraya menatap sendu foto Mbak Hana. "Mas, kenapa kamu masuk tanpa izinku?" "Tadi kebetulan kamarmu terbuka, Mas. Tapi tidak berarti kamu bebas masuk ke kamarku." "Maaf, Mas. Aku hanya ingin membicarakan tentang hubungan kita." "Hubungan kita?" "Iya, Mas. Tak ada yang perlu dibicarakan tentang hubungan kita. Ucapanku tadi sudah cukup mewakili penjelasan tentang hubungan kita. Kau boleh mencintai lelaki lain, tetapi tidak bisa menikah dengannya." "Mas, aku hanya ingin rumah tangga yang normal, seperti rumah tangga yang kamu jalani dulu bersama Mbak Hana." Lelaki itu tersenyum kecut. "Jangan pernah berharap cinta dariku jika tidak ingin merasakan sakit hati. Karena sampai kapanpun, cintaku hanya untuk Hana." "Mas, aku tidak akan melarangmu untuk mencintai Mbak Hana. Karena walau bagaimanapun, Mbak Hana itu wanita yang luar biasa hebat. Namun, apakah Mas akan terus-menerus hidup dalam bayang-bayang Mbak Hana?" "Apa maksudmu?" "Mbak Hana pasti sedih bila tahu lelaki yang dicintainya seperti ini. Kamu harus bangkit dari keterpurukan ini dan mencoba untuk membuka hatimu untuk wanita yang lain." "Iya, aku sedang mencobanya. Sayangnya wanita itu bukan kamu. Mas, keluar dari kamarku." "Tapi Mas, keluar," hardik Mas Danis. "Oke, aku akan keluar dari kamarmu. Tetapi kamu harus ingat satu hal, Mas. Jika kamu merasa pernikahan ini beban terberat dalam hidupmu, lebih baik lepaskan saja. Karena tidak baik juga jika kamu terlalu memaksakan diri untuk tetap bertahan di dalamnya." Setelah mengatakan itu, aku langsung keluar dari kamar Mas Danis dengan hati yang diliputi kesedihan.
Hati lelaki itu tidak mudah untuk diluluhkan. Kesetiaannya pada Mbak Hana tak dapat diragukan lagi. Beruntung sekali Mbak Hana dicintai lelaki seperti Mas Danis. Suasana kantor pagi ini terlihat berbeda. Banyak pasang mata yang mengawasiku dari pertama memasuki perkantoran. Beberapa karyawan berbisik lirih dengan rekannya membuatku penasaran tentang gosip apa yang tengah menyebar di kantor ini. Alin datang menghampiri. Ia langsung mengucapkan selamat kepadaku atas terpilihnya menjadi kekasih Pak Marcel. Awalnya aku tidak mengerti, hingga Alin menjelaskan semuanya. Kami semua di kantor ini tidak menyangka kalau kamu wanita pertama yang bisa meluluhkan hatinya Pak Marcel. Kamu tahu, dia belum pernah pacaran loh. Hah? Belum pernah pacaran? Alin mengangguk. Dia jomblo akut. Awalnya kami mengira dia itu gay atau sejenisnya. Tetapi pagi ini Pak Marcel telah mengumumkan pada semua karyawan di kantor ini. Kalau kamu itu tipe wanita yang dicarinya selama ini. Dia mengatakan itu. Alin kembali mengangguk. Dia juga bilang akan secepatnya menikahimu. Entah apa motif dibalik kebohongan CEO aneh itu sekarang. Aku harus menanyakan langsung padanya, walau bagaimanapun aku pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Aku masuk ke ruangan Pak Marcel tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. Lelaki itu tersenyum tanpa rasa bersalah sedikit pun, lalu menatap keluar jendela dengan sebelah tangan dimasukkan ke dalam saku celananya. Aku tahu alasanmu datang menemuiku sepagi ini. Kamu ingin mempertanyakan tentang gosip yang tengah beredar itu, kan? Iya. Apa maksud Bapak mengumumkan pada semua karyawan kantor kalau aku ini kekasih Anda? Jangan keras-keras, Nau. Aku terpaksa melakukannya karena mereka menganggapku tidak normal. Emang? Naura, seharusnya Bapak itu bicara dulu sama aku. Jangan mengumumkan langsung di hadapan mereka. Iya, aku minta maaf. Nanti aku tambahin lagi gajimu bulan ini. Tidak perlu. Bapak harus mengumumkan lagi pada mereka kalau kita tidak ada hubungan apa-apa. Pak Marcel menggeleng. Tidak, untuk yang satu itu, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Pasti nanti mereka membenarkan kalau aku ini tidak normal. Lagi pula Bapak juga yang salah. Kenapa tidak cari pacar? Kamu pikir cari wanita yang masih asli segel itu gampang? Zaman seperti sekarang ini susah. Cari wanita yang benar-benar masih virgin. Bapak ini laki-laki tipe pemilih. Jangan terlalu berlebihan memilih calon jodoh. Nanti malah dapat yang lebih. Pak Marcel berjalan ke arahku. Jarak kami semakin dekat. Aku mundur menjauh darinya, tetapi lelaki itu tak mau kalah. Dia maju 2 langkah seakan tidak ingin ada jarak di antara kami. Jangan macam-macam, Pak. Kedua sudut bibirnya terangkat sempurna. Aku tidak akan bisa menyakiti wanita sepertimu. Justru aku ingin selalu menjadi pelindung untukmu. Aku berdecak kesal. Lelaki di hadapanku ini memang menyebalkan. Aku berusaha untuk menjauh darinya, tetapi sia-sia. Ia mengunciku dengan kedua tangannya di tembok. Kamu bilang cari jodoh itu harus yang solehah. Sepertinya aku tidak harus mencari jauh-jauh. Karena wanita itu ada di depanku, ucap Pak Marcel dengan senyum khasnya. Apa maksud Bapak? Aku kok jadi berasa tua ya dipanggil Bapak? Apakah tidak ada panggilan yang lebih manis lagi untuk menggantikan panggilan itu? Sepertinya panggilan Mas terdengar lebih manis dan syahdu di gendang telingaku. Pak Marcel menggenggam tanganku, namun langsung kuhempaskan. Maaf, kita bukan muhrim. Maaf. Bukan maksudku ingin berbuat kurang ajar kepadamu.
Aku hanya ingin tahu wanita seperti apa dirimu. Dan sekarang aku semakin yakin kalau kamu wanita solehah itu. Wanita yang selama ini kucari dalam perjalanan mencari cinta sejati. Apakah masih ada sedikit ruang di hatimu untuk kusinggahi?